Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SDN Guru Sari 1. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan ini. Bapak Ibu Guru, di sini saya akan melakukan aksi nyata best practice tentang pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang pembelajaran diferensiasi, kita akan membahas dulu tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas itu ada hubungannya dengan guru. Yang berikutnya yaitu pembelajaran. Guru melakukan pembelajaran di kelas dengan maksud atau ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini nanti kalau tidak sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran yang kita harapkan tidak akan bisa tercapai 100%. Pembelajaran yang kita harapkan tidak akan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Untuk itu, atau dari keadaan seperti ini, kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Mengapa kita harus melakukan pembelajaran diferensiasi? Latar belakang kemungkinannya satu, yaitu tidak menyadari akan keberagaman siswa. Jadi guru itu kurang menyadari akan adanya keberagaman siswa atau kebutuhan siswa. Dan guru menganggap atau guru selama ini menjalankan perlakuan yang sama kepada setiap murid atau setiap siswa. Nah, untuk itu kita harus melakukan berinovasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang didasarkan pada keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Jadi di sini nanti agar tujuan pembelajaran kita berhasil dengan baik atau berhasil 100% sesuai dengan harapan kita harus menyesuaikan pembelajaran itu dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk itu ada 3 aspek untuk memetakan kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan murid itu biasanya tugas-tugas atau materi-materi itu yang diberikan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan murid sebelum dia menerima materi pembelajaran. Terus yang kedua tentang minat murid. Minat murid itu biasanya dibagi menjadi 2. Yang satu, minat yang sesuai dengan situasional kondisi. Yang kedua, minat individu, minat yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Minat situasional atau minat secara keadaan psikologis anak itu biasanya guru bisa melakukannya dengan cara memberi permainan, memberi hiburan atau kata-kata humoris agar anak tertarik atau minat mengikuti pelajaran. Atau mungkin guru juga bisa menggunakan alat bantu visual atau gambar. Atau juga bisa menggunakan teka-teki. Yang intinya nanti anak bisa tertarik mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua itu tadi minat individu. Minat individu itu minat yang sudah ada di dalam diri siswa. Dan tugas guru itu apa? Tugas guru itu hanya memberikan perhatian dan pelatihan kepada siswa yang sudah mempunyai minat individu itu, agar nanti pembelajarannya bisa secara maksimal atau berkembang dengan baik. Terus yang berikutnya itu tentang profil belajar murid. Profil belajar murid itu memberi kesempatan kepada murid untuk bekerja dengan cara mereka sendiri, cara yang disukai mereka.
Nah, di dalam profil belajar murid itu nanti ada beberapa faktor. Yang satu itu lingkungan belajar murid. Lingkungan belajar itu biasanya lingkungan di kelas ataupun sekitar sekolah, seperti cuaca yang panas, tempat yang gelap, itu juga mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga ada faktor budaya, kebiasaannya itu santai atau terstruktur atau suasananya yang tenang dan sebagainya. Terus yang ketiga itu gaya belajar. Gaya belajar anak itu ada yang dibagi menjadi 3. Gaya belajar visual itu gaya belajar melihat, ya, melihat. Visual itu artinya melihat. Jadi anak itu guru bisa menggunakan gambar atau peta atau yang lainnya yang bisa dilihat oleh anak. Terus yang berikutnya auditory. Auditory itu mendengar. Nah, guru biasanya memberi penjelasan, terus membaca teks dengan bersama-sama atau membaca teks dengan keras, mendengarkan video dan sebagainya. Itu termasuk pendengaran auditory. Terus yang berikutnya yang kinestik. Gaya belajar kinestik itu gaya belajar yang menggunakan gerak. Kadang anak itu bisa belajar dengan baik kalau dia menggerakkan anggota tubuhnya. Terus selain itu di sini kita juga ada strategi berdiferensiasi pembelajaran. Strategi berdiferensiasi pembelajaran di situ ada 3, dibagi 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu menekankan pada materi. Jadi materi yang akan dipelajari murid. Nah, materi itu beraneka ragam. Bisa diambil dari buku paket, bisa diambil dari internet, tayangan video atau PPT dan lain sebagainya. Nah, tugas guru di sini juga bisa memetakan materi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, nanti di sini di dalam diferensi konten, guru juga bisa membagi beberapa kategori, beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan anak dan kebutuhan anak. Terus yang kedua yaitu diferensiasi proses. Di dalam proses pembelajaran itu guru tidak harus menyamaratakan kepada semua kategori itu tadi. Kalau bagi anak yang pandai, kategori A, anak yang pandai, itu guru hanya memberikan pembimbingan sekitar 25%. Tapi kalau bagi anak yang sedang, itu guru bisa memberikan pembimbingan atau menuntun mereka sekitar 50%. Bagi anak yang tidak bisa sama sekali, guru memberikan pembimbingan sekitar 75%. Jadi kita sesuaikan prosesnya dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Terus berikutnya yang ketiga itu diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini dihasilkan tugas atau materi yang harus dihasilkan siswa atau murid. Nah, produk ini nanti setiap anak juga tidak sama, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tujuan diferensiasi itu apa ya Bapak Ibu? Tujuan diferensiasi itu untuk memeratakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Apakah guru selama ini tidak mengajar dengan rata? Iya, guru selama ini mengajar dengan sama dengan rata pada mereka, tapi belum sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, yang pertama seperti yang kita ketahui, yang pertama itu pendahuluan, yaitu salam, doa, apersepsi, dan tes diagnotis. Apersepsi di sini kita menghubungkan materi itu dengan pengalaman anak sebelumnya atau materi sebelumnya. Kita hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. Terus tes diagnotis ini tes yang dilakukan guru sebelum memasuki pelajaran. Nah,
tes diagnostis ini bisa dilakukan dengan menggunakan kertas atau secara lisan. Tergantung Bapak Ibu ya, inginnya yang pakai kertas apa yang lisan. Nah, tujuannya tes diagnostis ini nanti untuk memetakan anak, kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu tadi kan ada yang kebutuhannya kurang, itu mungkin dikategorikan dengan yang kategori C, kebutuhan sedang itu yang B, kebutuhan yang anak yang pinter atau yang anak yang sudah menguasai pembelajaran berikutnya sebelumnya itu dikatakan di kelompok A. Itu ya. Terus yang berikutnya kegiatan inti. Kegiatan ini ya disesuaikan tadi kelompoknya tadi. Kalau yang kelompok 1 atau kelompok A itu tadi kan anak pintar, berarti materinya juga disesuaikan dengan yang anak pintar. Terus yang anak sedang juga gitu, materi ataupun latihan soalnya juga disesuaikan dengan yang anak sedang dan seterusnya. Yang penutup ini biasanya dilakukan guru dan murid, yaitu di kegiatan refleksi, evaluasi ataupun merangkum. Itu terjadi di kegiatan penutup. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang penjelasan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jelas. Nah, ini contohnya untuk pemetaan kesiapan belajar murid. Ini yang gambar 1 ini saya memberikan tes dengan secara lisan kepada semua peserta didik. Terus saya kelompokkan menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Anak yang kurang mampu, anak yang sedang, dan anak yang mampu. Nah, ini contohnya diferensiasi proses. Jadi saya melakukan pembimbingan ke 3 tempat sesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, ini anak mengerjakan secara individu. Nah, diferensiasi kontennya ini anak mengerjakan secara individu atau secara kelompok. Kebetulan ini saya melakukannya dengan secara individu dan sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Oh ya, begini Bapak Ibu. Untuk diferensiasi konten, proses, dan produk itu tidak harus dilaksanakan bersamaan di dalam pembelajaran. Itu bisa dilakukan oleh guru, diferensiasi konten saja boleh. Jadi tidak ketiga-tiganya. Alangkah baiknya ketiga-tiganya. Tapi kalau seorang guru belum mampu atau belum bisa melaksanakan ketiga-tiganya, kita mengambil satu saja tidak apa-apa. Diferensiasi konten saja juga tidak apa-apa. Diferensiasi proses juga tidak apa-apa. Jadi tidak seharusnya 3. Kalau kita sudah merasa mampu ya alangkah baiknya ketiga-tiganya. Karena apa? Kalau kita melakukan ketiga-tiganya, otomatis tujuan pembelajaran yang kita rencanakan sudah berhasil secara maksimal. Karena kita sudah memeratakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya mereka. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak aksi nyata saya yang sudah pernah saya jalankan di kelas.
Murid itu. Ya, ini murid saya. Untuk memotivasi murid-murid. Monggo Pak Di. Ya. Ini tes awal saya, tes diagnosis. Saya menggunakan secara lisan. Kelihatan prosesnya. Kegiatan diferensiasi produknya. Jadi anak mengerjakan secara individu sesuai dengan kemampuan mereka. Ini Bapak Ibu contoh dari kegiatan diferensiasi yang sudah saya laksanakan di dalam kelas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.